بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. نبيه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. نشكر الله عز وجل. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah wa 'alal aqal biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena hakikatnya Allah lah yang mengizinkan kita semua sampai dengan malam yang ke-16 ini. 15 hari dapat kita lalui, dan pada malam hari ini kita sudah masuk ke 16 Ramadan. Ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kesolehan kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, Allah yang dengan rahmatnya menentukan. Maka kita minta kepada Allah, semoga separuh sudah Ramadan kita lewati, separuh lagi insyaallah semoga Allah senantiasa istiqomahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Penyakit tahunan ya. Kalau Ramadan di tempat kita itu menuju akhir itu semakin maju softnya. Maka insya Allah tidak dengan jamaah masjid besar Darul Muttaqin ini saya cukup mengikuti. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semua kita dilimpahi nikmat istiqamah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah salah satu tanda, karena inilah salah satu kunci jika kita betul-betul ingin meraih apa yang Allah harapkan, mendapatkan gelar Al-Muttaqin. Insya Allah. Bapak hadirin dimuliakan Allah, insya Allah sesuai tema malam ini saya sangat setuju sekali. Saya cuma ingin memberikan satu pertanyaan saja. Sampai dengan malam ke-16 ini sudah berapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran? Ada pertanyaan agak lebih spesifikasi, sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Silahkan jawab Bapak Ibu. Saya alhamdulillah sampai hari ini sedang menuju ke khatam yang kelima. Bukan untuk sombong, karena ini sebagai motivasi. Ayo Ustaz Alimu, bersiko gitu. Juz 1 dah kelar sampai malam ke-15 ini. Saya hanya ingin mengajak Bapak sekalian. Motivasi kalau saya pribadi, saya cuma ingin jangan sampai kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala khusus berikan di bulan Ramadan ini itu lewat begitu saja. Saya selalu sampaikan dalam kajian-kajian, jangan sampai kita ini Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita datang Ramadan kita cuma melewati hal-hal yang biasa-biasa saja. Maka salah satu yang Allah utamakan, bahkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di setiap Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarasun Al-Qur'an. Rasulullah itu belajar tadarus, istilah kita itu kan tadarus. Rasulullah dalam hadis mengatakan ya tadarus. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah di setiap Ramadan itu bertadarus. Bersama siapa? Bersama malaikat Allah, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ngaji bareng. Itu bahasa sederhananya. Maka Allah juga sudah memberikan al-i'lan. Allah sudah memberikan pengumuman dengan jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kadang bertanya bagaimana cara kita untuk mulia. Maka kalau saya boleh jawab, kunci kemuliaan itu sederhana, simple. Kalau mulia karena jabatan sebentar. Mulia karena kekayaan itu, mohon maaf, kalau Allah mau balikan, selesai hilang kekayaan.
Cukuplah jadi contoh apa yang sudah kita lihat di beberapa waktu ini. Kalau kemuliaan itu karena tampang yang ganteng ataupun cantik, kita ini nak keriput tua, pasti akan jelek. Maka salah satu yang dapat saya simpulkan, kunci ingin mendapatkan kemuliaan adalah ketika kita mau berinteraksi kuat dengan Al-Quran, ketika kita mau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, kita mau Al-Quran benar-benar dijadikan pedoman hidup. Simpel. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Kenapa Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul? Jawabannya karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat pimpinannya para malaikat, disebut sebagai Sayyidul Malaikah. Jadi pemimpinnya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang menerima, membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Mulia malaikat Jibril jadi pemimpin. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan. Jadi sebagai informasi, Ramadan itu bukan bulan baru, Bapak Ibu. Ramadan itu bukan bulan yang Islam datang, Ramadan baru ada. Tidak, Ramadan sudah ada jauh sebelum masa-masa Arab. Jahiliyah sudah kenal dengan Ramadan. 4 bulan yang dimuliakan Allah, coba. 4 bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab, Muharram. Ada Ramadan di situ? Tidak ada. Tetapi karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku menurunkannya apa Al-Quran fi lailatul qadr. Maka malam tersebut menjadi malam yang mulia, mendapatkan kemuliaan di malamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan ketika kita mau menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang betul-betul dekat dalam hidup kita, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memuliakan. Terkait dengan bulan Ramadan, satu amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dulu Imam Syafi'i terkenal, kalau Imam Syafi'i 3 hari sekali khatam. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal 2 hari sekali. Dalam satu riwayat dikatakan khatam. Nah, kita jawab dewe-dewe. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz belum. Mari sama-sama kita upayakan. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang dikatakan sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan salah satu tanda orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Na'udzubillah. Syekh Hasan Al-Banna beliau katakan mukmin yang sejati, al-mukmin al-hakiki, mukmin yang benar-benar mukmin itu sehari minimal one day one juz. Maka sempat viral istilah 1 hari 1 juz. Ini Imam Hasan Al-Banna mengatakan seperti ini. Ustaz, berat amanah sehari sejuz. Maka paling tidak jangan sampai Ramadan yang kita lewati ini benar-benar kita tidak ada interaksi dengan Al-Quran, tidak terbuka sama sekali Al-Quran. Ketika ditanya kenapa sibuk, tidak punya waktu. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jelas kata Rasulullah, man qara'a harfan minal Quran falahu asyru amthaliha. Pada siapa yang membaca Al-Quran, maka 1 huruf itu asyru amthaliha, maksudnya 10 pahala kebaikannya. Laisa alif lam mim harfun, bukanlah alif itu alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka alif lam mim itu pahalanya 30. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Allah lipat gandakan, ada yang mengatakan 70 sampai 700 kali lipat. Maka ini kesempatan besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, aku belum bisa baca Al-Quran. Bismillah, Ramadan ini diazamkan untuk bisa baca Quran. Undang guru ngaji, datangi. Apalagi sekarang sudah banyak di masjid-masjid tadarus. Datang kumpul di situ. Aku pengen belajar ngaji. Tidak ada kata malu. Jangan sampai ketika nanti kita meninggal, ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa kau tidak bisa baca Al-Quran? Apa jawaban kita? Hadirin yang dimuliakan Allah,
Semoga ini bisa menjadi penyemangat buat kita bersama, dan kita berharap semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dan kita minta kepada Allah semoga kita senantiasa dalam hidayah Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.